Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial sebelumnya ya terkait N8N dengan RAG. Jadi ini saya berikan contoh ya, misalkan nih kita tanya melalui WhatsApp mengenai apa profil perusahaan, nanti dia akan balas nih di sini ya. Tuh ya, dia jalan, kemudian dia cari di Supabase Vector Store di database. Dan ini juga sudah ada start typing-nya dan juga centang birunya. Jadi ini sudah komplit untuk bikin chatbot eee, WhatsApp ya, menggunakan RAG. Ya, jadi semua datanya itu nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang pengen join ya grup belajar N8N eksklusif, kemudian pengen juga dapat workflow-nya, itu silakan join di sini ya. Di website saya dedinugroho.com, kemudian scroll aja ke bawah. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan file workflow yang sudah kita bahas di video. Kemudian teman-teman bisa juga join di grup dan juga channel Telegram. Kemudian nanti akan saya update untuk materi-materi yang khusus ya, nggak saya share di YouTube, ya seperti itu. Jadi nanti semua materinya itu saya share di Google Drive. Ya, ini mumpung masih terbuka ya, dan harganya belum naik lagi. Jadi silakan teman-teman join sekarang. Oke, yang pertama kita buka dulu N8N-nya. Jadi ini adalah workflow yang kemarin ya, workflow yang sudah kita buat di video pertama terkait N8N dan juga RAG. Nah, sekarang kita ke sini dulu ya, ke daftar workflow-nya. Di sini saya mau duplikat untuk workflow-nya supaya lebih cepat ya. Kita duplikat aja di sini. Kita kasih nama 02 kemudian upload file. Jadi nanti saya akan buat dua workflow. Yang pertama itu khusus untuk upload file ya. Upload file di sini untuk memasukkan data kita, misalkan data perusahaan, data PDF atau data apapun itu ke dalam database. Nah, ini kita hapus. Jadi kita cuma fokus satu nih ya di sini. Kita cuma fokus di satu workflow itu satu aksi. Jadi ini menyimpan data, upload file gitu ya. Kita simpan. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita duplikat lagi 02 kemudian chatbot WA. Jadi ini nanti khusus untuk workflow chatbot WhatsApp ya. Ini kita hapus kayak gini. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, nanti kita akan mengganti semuanya ya terkait triggernya. Itu nanti kita akan pakai trigger Waha karena WhatsApp-nya nanti kita pakai Waha. Kemudian nanti kita tambahkan beberapa not untuk mengirim pesan WhatsApp. Oke, yang pertama kita perlu ke Supabase terlebih dahulu. Jadi sebelumnya silakan teman-teman tonton ya di video saya sebelumnya di N8N plus RAG. Di situ kita sudah buat dua tabel. Tapi di video kali ini kita akan buat dua tabel lagi ya. Jadi betul-betul tabelnya itu baru. Tabelnya itu nggak campur di sini datanya. Nah, kemudian kita ke sini dulu ke Google ya. Silakan teman-teman cari N8N Supabase Vector Store, kemudian pilih yang paling atas. Kemudian bisa pilih yang ini, Quick Start. Klik aja di sini. Kemudian di sini ada SQL query-nya. Ini di copy aja, tapi kalau misalkan teman-teman copy semua ya, pakai ini, itu namanya adalah dokumen untuk tabelnya. Jadi di sini saya ubah namanya itu supaya beda ya dengan ini. Itu namanya adalah N8N RAG02. Jadi nanti silakan teman-teman ganti di sini. Nanti untuk query-nya saya share di Google Drive ya, di grup N8N eksklusif. Jadi nanti kalau misalkan sudah seperti ini, nanti silakan teman-teman sesuaikan untuk namanya. Misalkan pengen diubah sendiri ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung run nih. Tuh, ini udah sukses. Harusnya kalau kita lihat di sini tabelnya, itu ada satu tabel baru. Tuh ya, keren ya. Di sini kita bisa aktifkan dulu.
supaya lebih aman gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita ke sini, kita ke bagian upload file. Jadi sekarang kita udah buka 2 workflow, tapi kita fokus dulu di bagian workflow upload file di sini. Yang pertama untuk formnya ini masih sama, kita nanti upload file ya, nanti isi filenya sama ya, kayak yang sebelumnya. Kemudian untuk di Supabase ini ya, kalau kita klik 2 kali, untuk tabel name-nya ini silakan diganti dengan tabel yang baru. Jadi karena ini kita buatnya itu namanya N8N RAG02, jadi untuk tabelnya itu kita pilih yang ini, ya. Kalau udah kita save. Sip ya. Sekarang kita coba execute. Kemudian kita masukkan untuk filenya. Kita drag and drop ya. Tuh, kita pakai data yang sebelumnya. Kita submit. Harusnya udah kesimpan nih. Kalau kita lihat. Tuh ya. Ini udah kesimpan semua. Kalau kita lihat di sini, harusnya udah otomatis terisi, tapi kalau misalkan belum terupdate bisa di-refresh. Oh, udah masuk ya datanya. Jadi data PDF kita itu udah masuk di Supabase. Oke, ini udah aman nih. Jadi kita nggak perlu otak-atik lagi bagian ini. Kita close aja. Nah, kemudian bagian workflow selanjutnya kita fokus di sini dulu. Nah, caranya adalah di sini saya hapus dulu untuk triggernya. Kita tambahkan trigger baru ya. Namanya adalah Waha trigger. Oh ya, kita tambahkan ke workflow di sini. Tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman belum paham ya atau belum tahu cara integrasinya, itu silakan tonton di video saya sebelumnya. Jadi kalau di YouTube saya ya, kalau teman-teman lihat di playlistnya, itu kan saya sudah buat nih untuk cara menghubungkan WhatsApp ke N8N dengan Waha. Nah, ini silakan teman-teman tonton karena ini menjadi pondasi awal ya untuk ketika nanti teman-teman nanti mau pakai Waha. Jadi kalau misalnya udah terhubung nanti enak banget ya. Jadi kita mau pakai use case apapun nanti bisa. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Yang pertama untuk triggernya ini kita coba dulu. Kita sambil buka ini ya, tampilan WA-nya ya. Nah, di sini saya sudah buka. Jadi ini banyak yang tanya juga, gimana cara membuka WhatsApp di tampilan laptop. Ini sebetulnya aplikasi WhatsApp desktop ya, cuman ukurannya memang saya perkecil seperti ini. Jadi supaya bisa di-record ya. Nah, selanjutnya kita coba execute dulu biar datanya masuk. Selamat pagi, bro, gitu ya. Kita simpan. Oke, nah kalau misalkan belum masuk kayak gini, artinya teman-teman belum menghubungkan ke Waha triggernya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kan ada webhook ya. Teman-teman harus masukkan nih, harus masukkan ke dalam session di sini, di dashboard Wahanya. Ini kan dashboard Waha ya. Jadi silakan teman-teman masukkan yang aktif ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja nih di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan banyak, di sini kita tambah lagi. Karena tadi buat tutorial juga, jadi kita tambah webhook. Ini kita paste di sini. Oke. Kemudian satu lagi di production. Kita tambahkan lagi di sini. Oke, sip. Kalau udah kita update. Nah, harusnya ketika kita nanti mengirimkan pesan ke sini harusnya udah terbaca. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman belum terbaca, itu berarti belum masuk nih ya, belum tersimpan di sessionnya untuk webhook URL. Tuh di sini. Ya. Jadi itu yang perlu teman-teman pastikan. Oke, selanjutnya kita coba execute lagi di sini. Pagi, Dedi. Oh, udah masuk ya? Kalau kita lihat di sini, datanya itu sudah masuk tuh, badinya. Selamat pagi, Dedi. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah saya ingin menambahkan note baru, ya, di bagian sini, nomor 2 paling atas ya. Klik aja. Kita cari set, yaitu edit field di sini.
Kita include semua ya, kita masukkan semua data dari waha trigger ke dalam node set edit field. Jadi ibaratnya kita menyimpan semua masukan dari waha trigger itu ke dalam satu node ya. Yang mana satu node ini, node set ini, edit field ini itu nanti akan kita panggil ke semua node berikutnya. Jadi nanti kita nggak ambil dari waha trigger, tapi kita ambil dari node set ini, edit field. Kita save dulu. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita bisa pakai sensin gitu ya. Sensin itu maksudnya adalah supaya nanti ketika teman-teman mengirimkan chat ya, atau user mengirimkan chat ke chatbot, itu nanti berubah jadi centang biru. Ya, itu tujuannya. Scroll ke bawah, kita cari sensin. Oke ya. Nah, sekarang untuk sessionnya ini ambil dari sini. Ya. Oh, ini harusnya udah benar. Kita hapus, ambil dari sini. Kemudian untuk chat ID itu ambil dari payload from di sini. Drag and drop aja. Kemudian message ID ini ambil dari payload ID. Kemudian untuk partisipan ini dihapus saja teman-teman ya. Dihapus saja. Jadi nggak perlu diisi. Oke ya. Nah, kalau kayak gini kita save. Kemudian kalau mau nyobain ya, kita bisa langsung coba ini. Kita execute workflow. Kenapa? Karena kita nggak mengaktifkan workflow-nya. Jadi kita harus selalu execute workflow untuk tahap testing. Selamat pagi. Oke, tuh dia langsung centang biru nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, di sini sudah centang biru. Oke, lanjut. Kita bisa buat start typing supaya nanti lebih kelihatan ada mengetik gitu ya. Kita cari start typing. Sebetulnya ini opsional sih, ya. Kita hapus sessionnya, kita ambil dari edit field. Kita drag and drop di sini. Oh. Kemudian di bagian chat ID-nya kita ambil dari nomor handphone user yang ngechat gitu ya. Kita drag and drop, ambil dari payload from ya. Kalau udah ini kita save. Nah, kalau udah kayak gini ini tinggal kita sambungin nih. Tuh ya. Jadi ini udah tersambung semua. Kita save. Nah, selanjutnya untuk Postgres ya, untuk memorinya eh, ini harusnya namanya ini beda nih. Jadi saya nggak pengen namanya itu sama kayak ini. Saya ingin ada yang namanya RAG02. Jadi kita ganti RAG02. Nah ya. Nah kemudian ini kita save lagi. Sebagai vector store-nya ini kita ambil dari bukan dokumen nih, kita ambil dari RAG02. Oh ya. Sip. Nah kalau udah kita save. Harusnya sampai di sini nanti WhatsApp-nya itu udah mulai start typing ya, udah muncul typingnya, kemudian harusnya udah muncul centang birunya dan juga sudah memanggil AI agent. Kita coba ya, kita coba cek. Eh, kamu dari PT apa? Kita enter. Oh, belum kita execute ya. Kita ulangi lagi teman-teman, kita copy. Oke, kita execute dulu. Kemudian ulangi, kamu dari PT apa? Oh, dia start typing. Kalau teman-teman perhatikan, walaupun di sini ada error ya, no session ID found. Nah, kalau ada error kayak gini, kita perlu lihat nih. Tuh, ya, kita ambil chat inputnya. Kita define di bawah. Nah, kemudian di sini kita ambil dari edit field nih. Kita ambil dari body. Tuh, kayak gini. Ya. Kalau udah kita save, kita ulangi. Ya. Untuk bagian Postgres chat memory juga perlu kita update ya. Jadi untuk key-nya itu kita ambilkan dari nomor pengirim payload from di sini. Oh, ya.
Jadi pastikan seperti ini teman-teman. Kalau udah kita save. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan di video ini banyak error, tapi nanti hasilnya itu bisa berhasil. Jadi supaya nanti teman-teman juga bisa tahu nih, oh kalau error kayak gini solve-nya seperti apa ya. Kita save, kemudian setelah itu kita execute. Kamu dari PT mana? Kita enter. Oh ya, dia ngirim ke AI Agent, kemudian ke Postgres Chat Memory. Oh, jawabannya adalah saya dari PT Dedi Indonesia, ya. Jadi dia nggak perlu nih manggil ke Supabase Vector Store. Kenapa? Karena di sini saya sudah kasih tahu, ya. Oke. Selanjutnya kita bisa cek lagi di sini di bagian chat, ya. Di sini sudah masuk. Tuh, kamu dari PT mana? Ini jawabannya. Kita aktifkan dulu RLS-nya. Sip. Nah, kalau udah sampai seperti ini sebetulnya sudah selesai ya, sudah jadi, tinggal kita kirimkan kembali ke WhatsApp. Jadi kita kembalikan balasannya dari AI Agent itu ke WhatsApp pengirim, ke sini, ya. Caranya adalah kita stop typing dulu, karena kan tadi start typing ya. Kita stop typing dulu supaya berhenti ya, jadi supaya typingnya itu berhenti. Habis stop typing, kemudian di sini sessionnya itu kita ambil dari sini, Dedi Waha. Oh, session. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung session itu apa, ya ini session di sini, dashboard Waha. Ini kan namanya Dedi Waha ya. Nah, makanya di sini namanya juga Dedi Waha. Jadi harus sesuai. Kemudian chat ID-nya itu kita bisa ambil dari payload from di sini. Oh ya. Kemudian setelah stop typing, jangan lupa teman-teman itu pakai yang namanya wait ya, wait. Wait-nya itu sebetulnya rekomendasinya itu dibuat random. Jadi teman-teman nanti silakan cari di ChatGPT atau dimanapun ya. Caranya klik di sini expression, kemudian tuliskan untuk random time-nya. Misalkan antara 5 sampai 20 detik. Jadi supaya nggak langsung dibalas. Kalau di sini saya buat aja untuk contoh ya. Di sini random itu 5 detik. Jadi nanti setiap 5 detik itu baru dibalas. Ya, jadi setelah selesai proses itu tunggu 5 detik baru dibalas ke sini. Selanjutnya yang terakhir itu udah pasti kita ke send text message. Di sini teman-teman, ya. Nah, kalau ini kita perlu jalanin dulu. Nanti pasti ada error ya di sini ya. Kita coba. Kamu dari PT mana? Oke, ini jalan, langsung centang biru, ini start typing ya. Oke. Oke, betul. Ini ada error ya. Jadi kita klik 2 kali, kemudian untuk sessionnya ini kita hapus. Kita ambil dari edit field. Ya, kita drag and drop aja ke sini. Kemudian untuk chat ID-nya itu kita ambil dari payload from. Drag and drop aja ke sini. Nah, kalau udah bagian tag-nya ini kita hapus. Kita ambil dari output-nya AI agent. Drag and drop aja di sini. Nah, sip. Nah, ini udah selesai ya. Kita execute. Nah, harusnya dibalas seperti ini. Keren ya? Jadi kita udah selesai teman-teman. Tinggal kita coba eksekusi. Kita tinggal coba tes ya. Sekarang saya mau buka dulu untuk dokumennya, dokumen yang sudah saya kirim tadi ke database. Jadi kita mau cek untuk misalkan struktur organisasi. Ya. Kalau ini kan ada direkturnya Dedi, kemudian yang lain kan Fulan ya. Kita coba tes. Kita save dulu. Kita execute. Saya mau tahu dari PT Dedi itu struktur organisasinya apa saja dan siapa ya. Kita enter. Tuh, dia jalan ya, start typing, centang biru, kemudian dia masih proses, stop typing ya. Tuh, kemudian white. Nah, ini langsung terkirim. Tuh ya.
Direkturnya Deddy Nugroho, manajernya Fulan, Fulan, dan ini semua sama dengan yang ada di database. Sama dengan yang ada di PDF yang kita upload. Kayak gitu teman-teman ya. Ini keren banget. Sekarang kita coba tanya visi dan misi. Tapi sekarang kita coba aktifkan nih ya. Jadi kita nggak perlu manual untuk klik execute workflow-nya. Kita coba apa visi misinya. Oh ya, ini start typing. Ya, jadi kalau misalkan kita aktifkan, itu dia nggak akan muncul di sini. Ya, kayak proses-prosesnya itu nggak kelihatan. Makanya ini tidak disarankan ketika kita sedang proses debugging gitu ya, atau proses testing. Karena nggak kelihatan nih, loading-loadingnya nih. Cuman kalau misalnya udah selesai, udah berhasil, itu silakan bisa diklik aktif di sini ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya teman-teman. Ya, ini udah semua ya. Kita udah pakai WhatsApp juga, kemudian kita lengkap ada centang biru, kemudian start typing ya. Kemudian datanya juga kita ambil dari database, tuh chatnya kesimpan semua nih. Tuh ya, session ID-nya dari nomor pengirim, kemudian ini pesannya seperti ini. Oke, keren ya. Jadi silakan teman-teman coba untuk implementasi RAG-DN8N menggunakan WhatsApp. Jadi ini chatbotnya itu udah sesuai dengan data yang kita inginkan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.